Ini dia smartwatch terbaru dari Halo Watch 3. Smartwatch AMOLED layar besar, baterai 400 mAh, dan harganya itu cuma 300 ribuan aja saat video ini tayang ya. Sekali lagi saya mau ingatkan untuk smartwatch ini, tipe ini adalah smartwatch harga 300 ribuan ya. Smartwatch low budget atau entry level dari Halo. Di sini saya dikirimi dua pilihan warna full black dan warna white. Untuk di bagian case-nya ini warnanya silver yang terlihat lebih premium atau lebih keren aja ya. Terlihatnya ini yang warna silver white. Desainnya sendiri ini terbilang smartwatch minimalis ya. Saya coba pakai di lengan saya yang kecil, ukuran lingkar 16 cm, bisa dilihat untuk di pergelangan tangan saya yang kecil ini tidak terlalu besar banget dan tidak terlalu tebal. Teruntuk strapnya kalau menurut saya pribadi ini saya kurang suka sih ya, modelnya yang diselipin ke dalam ya. Saya udah sering banyak cerita atau menyampaikan kalau yang model strap diselipin ke dalam ini pemakainya agak ribet, tapi kelebihannya dia cukup rapi ketika sudah dipakai seperti ini. Jadi tidak keluar-keluar gitu di bagian sisi bagian pinggirnya ya. Untuk dia punya tampilan watch face-nya ini cakep ya. Ini udah saya download, dan bobotnya sendiri ini terbilang cukup ringan menurut saya. Saya timbang tanpa strap. Ini saya lepas dulu strapnya, dia memakai quick release ya. Ukurannya ini 22 mm di sini tertulis di strapnya, dan saya coba timbang di bagian smartwatch-nya aja di 31,8 gram, tidak sampai 32 gram ya. Dengan full strapnya ada di 48,3 gram, tidak sampai 50 gram. Mantep. Mungkin kalau buat teman-teman yang kurang suka dengan model strap tipe seperti ini, bisa ganti ya dengan model lainnya yang ukurannya sama 22 mm. Untuk ketebalannya kalau saya ukur ada di nggak nyampe 12 mm ya. Mantep bener nih, cukup tipis. Diameter lebar case-nya ini ada di 37 mm lebih, kurang lebih hampir 38 ya. Lug to lug saya ukur dari strap ke strap ini ada di 50 mm lebih. Untuk di bagian body case-nya ini tidak tertulis ya dia menggunakan material apa, sepertinya dari alloy. Yang di bagian warna full black-nya ini terlihat juga cukup glossy ya. Hitamnya itu dia tidak hitam doff. Di sini ada satu buah tombol fisik aja, tidak ada crown button. Yang saya suka pertama kali lihat smartwatch ini, dia punya bezelnya nih. Saya ganti untuk watch face pilihan yang cukup terang ya. Aduh, ini nggak ada lagi. Untuk bezelnya sendiri terlihat simetris, atas bawah kiri kanannya tidak ada yang tebal sebelah ya. Kemudian layarnya sudah menggunakan AMOLED screen yang cukup bagus menurut saya warnanya, di indoor maupun di outdoor. Untuk di outdoor sendiri saya tes seperti ini tampilannya, dan dia juga tidak tertulis ya untuk kecerahan brightness-nya ini kalau di fullin berapa nits. Biasa kalau harga di 300 ribuan itu masih menggunakan TFT ya rata-rata biasanya. Kemudian untuk always on display dia pastinya tersedia. Kita lihat untuk di setting brightness ini masih belum ada auto ya, masih mode manual yang tinggal di slide ke atas ke bawah. Ini saya tanpa level ya, benar-benar saya mentokin paling bawah. Kita masuk ke setting screen time off. Di sini kita lihat di bagian paling bawah ada tulisan always on, kita aktifkan, dan screen time off ini bisa sampai 30 detik. Lumayan lama. Saya coba tes untuk layar di backup off ini bisa ya, atau display off, bisa menampilkan always on display. Saya coba tap, dia tidak bisa. Saya raise to wake, ini bisa. Ternyata untuk di raise to wake bisa ya. Ya, agak lambat ya untuk ketika di raise to wake, always on display-nya aktif. Ini agak lambat. By the way, untuk always on display saya perhatikan dia ini tidak bisa mengikuti tampilan watch face ya. Coba saya ganti dengan tampilan watch face analog. Misal seperti ini. Kita tutup ya, dia modelnya tetap digital, jadi hanya satu pilihan model digital aja ya. Coba saya lihat lagi apakah ada tampilan always on display lainnya. Kalau kita lihat di sini tidak ada ya. Di screen time hanya muncul seperti ini aja. Lalu untuk smart feature ya, smart feature teman-teman udah pada tahu lah ya, seperti fitur Bluetooth call, remote kamera, dan ini saya tes. Pertama fitur Bluetooth call-nya dulu. Smartwatch ini bisa mengangkat telepon langsung ya melalui smartwatch. Ini keren banget menurut saya. Dan saya coba hubungkan ke smartphone. Yang saya pakai kali ini adalah Samsung A56, sama seperti biasa ya. Soalnya yang bisa menerima panggilan WhatsApp call, mengangkat telepon langsung dari smartwatch-nya ini hanya di smartphone Samsung. Dan saya lihat untuk notifikasi chat masuk juga dia tidak bisa full karakter. Kemudian juga dia tidak bisa membalas pesan teks dari WhatsApp. Untuk fitur remote kamera, kalau saya tes dia menggunakan dari kamera aplikasi ya, bukan dari kamera smartphone kita. Di sini kita bisa atur untuk timer remote kamera, cukup lama untuk timernya sendiri ya. Tetapi saya lebih memilih tidak menggunakan timer. Saya tes untuk tanpa menggunakan timer, terbilang ini ada delay ya.
sepersekian detik, tidak langsung memulai atau mengambil gambar. Kemudian untuk find phone, mencari telepon atau mencari smartphone, dia bisa mengeluarkan suara dari smartphone kita yang cukup nyaring atau kencang. Di fitur-fitur kesehatan di sini ada heart rate ya pastinya seperti smartwatch kebanyakan, dan kalau saya lihat di sini kita harus melakukannya secara manual, tapi dia juga bisa berjalan di background belakang untuk memulai sendiri sih secara dinamis atau berkelanjutan. Lalu ada blood oxygen pastinya, SpO2 ya. Stress level juga tersedia. Breathe, fitur pernafasan, latihan pernafasan ada, fitur sunrise and sunset ini tersedia, keren nih seperti di smartwatch yang branded gitu ya. Kalender dia model tampilannya ini bulanan, seperti ini tampilannya. Kemudian timer, stopwatch, kalkulator dia ada di sini. Ini kepake banget ya buat ngitung-ngitung. Dan untuk tampilan tema sendiri kita bisa lihat cukup banyak ya pilihannya ini. Untuk penggunaan sehari-hari sih fitur-fiturnya ini udah cukup oke ya, cukup lengkap lah di kelas harganya yang 300 ribuan. Untuk di fitur olahraga, di sini tidak ada tombol pintas sama sekali ya. Jadi kita harus tekan tombol yang di tengah ini dan kita memilih workout. Di sini tersedia 150 jenis fitur olahraga. Bawahnya ini kita bisa klik plus lagi, di sini banyak pilihannya ya. Dan satu hal yang mau saya sampaikan, smartwatch ini belum ada GPS ya, atau belum built-in GPS. Mengingat harganya juga yang cukup murah ya. Di sini kita lihat tampilannya aja. Di sini timer penghitung mundur. Kemudian kita lihat datanya, ini kita slide ke atas, seperti ini tampilannya. Ini ada Bluetooth Music ketika di slide ke samping. Lalu slide begini, ini untuk pause dan stop aja. Stop kita harus tahan ya, tap dan tahan untuk mengakhiri. Mungkin buat teman-teman yang ingin memakai fitur GPS bisa bawa dari smartphone kita ya, untuk menjadi GPS ketika berolahraga. By the way, untuk baterainya bagaimana nih? Kapasitas baterainya sendiri terbilang besar ya untuk ukuran smartwatch yang menurut saya ini nggak terlalu besar banget loh. Ini kapasitas baterainya sampai 400 mAh, mantep banget. Dan fiturnya juga ini tidak terlalu banyak banget atau yang smart feature bagaimana ya, yang seperti memakai built-in GPS tidak ada. Pastinya ini bakal lebih hemat daya sih. Menurut dari klaim pabrikannya, ini bisa tahan sekitar 15 hari ya dalam penggunaan normal. Sekali lagi untuk penggunaan baterai ini tergantung dari penggunaan kita masing-masing ya. Untuk ketahanan airnya sendiri ratingnya menggunakan 1 ATM. Yang berarti ya ini sih menurut saya ya cukup aman ketika terkena percikan air dengan penggunaan ringan sehari-hari. Tidak untuk berenang nih guys. Jadi kalau mau berenang mending dicopot aja smartwatchnya. Yang menjadi kelebihannya lagi, smartwatch dari Halo Watch 3 ini kita bisa unduh watch face yang terbilang banyak ya. Sampai 200 pilihan watch face dari aplikasi Hello Fun. Rata-rata itu semuanya gratis dan sudah saya unduh 2 tampilan watch face ya. Ini 1, ini 2. Ini bisa untuk di smartwatch 300 ribuan ini. Kemudian yang menurut saya kelebihannya juga di bagian display yang cukup menurut saya ini lumayan besar di 1,85 inch. Layarnya sudah menggunakan AMOLED yang cukup terang juga kalau menurut saya ya, dan dia belum ada auto brightness. Kemudian untuk desain yang menurut saya ini cukup minimalis, tipis, tidak terlalu besar dan tidak terlalu tebal ya. Di pergelangan tangan saya ini masih cukup pas ketika dipakai. Raise to wake cukup lancar. Memang kalau untuk always on display ketika aktif ada sedikit delay ya. Kemudian remote kamera juga dia ada delay. Kalau saya tes tadi, untuk kekurangannya dia tidak ada GPS bawaan. Untuk ketahanan air masih 1 ATM, belum 3 ATM. Oke, kesimpulan yang bisa saya berikan untuk Halo Watch 3 yang udah saya gunakan kurang lebih sekitar 1 mingguan ya. Menurut saya yang cukup bagus untuk pedometernya ya. Ketika saya tes, ini saya tidak pakai sama sekali, saya kantongin di celana atau di tas ya. Ini benar-benar mantap untuk pedometernya, tidak terhitung langkah kaki. Jadi benar-benar ketika dipakai dia baru terhitung ya untuk langkah kakinya. Lalu yang menjadi kekurangannya yang mau saya sampaikan juga untuk di aplikasi Hello Fun. Untuk aplikasinya sendiri ini tidak bisa menambahkan smartwatch lebih dari 1. Jadi ketika kita mau menambahkan smartwatch Halo lainnya, kita harus melepaskan ikatan atau uninstall dulu ya untuk smartwatch yang sudah terhubung. Jadi menurut saya agak ribet ya untuk aplikasi Hello Fun tidak bisa menampung atau menyimpan smartwatch yang terhubung itu lebih daripada 1. Mungkin kalau bisa lebih dari 1 seperti 2 atau 3 itu mantap sih menurut saya untuk aplikasinya ya. Dan mengingat harganya yang 300 ribuan ini menurut saya cukup recommended banget lah. Untuk di harga 300 ribuan, layarnya AMOLED, ukurannya tidak terlalu besar, responsif layarnya cukup baik menurut saya ya, dan baterai yang lumayan di 400 mAh.
Untuk fitur smartnya seperti Bluetooth call dan yang lainnya nih saya tes, dia bisa. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton dari awal, udah saya tes beberapa fitur sekaligus ya. Mungkin bisa dicek lagi. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Penggunaan saya nyobain smartwatch dari Hello Watch 3 yang udah saya gunakan nih kurang lebih 1 mingguan. Saya Freddy and see you next my video. Bye.